Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, penyertaan Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh karena anugerah Tuhan, kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu. Dan kami percaya firman ini pasti memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan, sia-sialah apapun yang kita lakukan. Bahkan tanpa Tuhan, iman percaya kita pun sia-sia. Jadi saudara, penyertaan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sangat penting saudara. Untuk menjadi bagian dalam pelayanan, menikmati kerajaan sorga, tentunya setiap kita terlebih dahulu harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi saudara, setelah kita percaya, maka kita juga wajib mempertahankan, menjaga, dan menjaga seluruh kehidupan kita. Memberi diri berkorban bagi Tuhan dan hidup kita melayani Tuhan, serta mempertahankan iman percaya kita dalam setiap tantangan, penderitaan, kesukaran, ataupun aniaya di dunia ini. Melalui pesan terakhir dalam surat kepada Timotius, Paulus bersaksi dan mengingatkan Timotius untuk tetap kuat, tidak tawar hati, berdiri dalam kebenaran dan ajaran yang sehat, dan tidak takut sekalipun Timotius dalam satu titik seorang diri menghadapi semua tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan bahwa dalam pelayanannya ada banyak orang yang meninggalkan dia tentunya. Berbagai macam alasan orang meninggalkan dia. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. 2 Timotius 4 ayat 12 dikatakan Tikhikus telah kukirim ke Efesus. 2 Timotius 4 ayat 14, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalaskan menurut perbuatannya. Jadi ada banyak orang yang kemudian meninggalkan Paulus. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa penyertaan Tuhan itu adalah jaminan bagi kita. Immanuel, Tuhan menyertai. Satu ungkapan berbunyi
banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Apa artinya saudara? Menunjukkan bahwa di saat kita mengalami kesulitan, hanya sedikit bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang rela mendampingi kita menjalani masa-masa sulit itu. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa manusia bukankah Allah yang selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Manusia terbatas, dapat meninggalkan kita, tetapi Allah adalah setia yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tidak pernah, saudara. Dikatakan, tetapi Tuhan, dan Tuhan, suatu pengakuan bahwa hanya Tuhan yang seharusnya Timotius andalkan dan kita andalkan dalam segala sesuatu. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Artinya Kristus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 16 dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di atas menerangkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan menggunakan kata mendampingi, menguatkan aku. Itu artinya bahwa tidak sedetik pun kita dibiarkan sendiri. Justru kita dikuatkan, justru kita ditolong, bahkan kita didampingi oleh Tuhan untuk melewati setiap proses-proses kehidupan. Lalu kemudian kata dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, artinya Kristus adalah solusi dan jalan keluar, saudara. Ayat 18 tadi dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Ini bukan hal yang cukup dilakukan satu kali lalu selesai. Ini adalah perkara setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup kita, dengan tentunya beragam tantangan dan godaan. Dalam segala situasi, hanya penyertaan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dan saudara, kita patut bersyukur bahwa Dia tidak hanya hadir dalam situasi tertentu, melainkan menyertai kita setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Sebab hanya Dialah pendamping kita yang setia. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Untuk itu jangan takut, saudara. Jangan cemas. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Dia menyertai saudara dalam setiap proses kehidupan. Untuk itu tetaplah percaya, tetap andalkan Tuhan, dan tetaplah bersyukur. Maka engkau akan melihat bagaimana penyertaan Allah itu sempurna atas kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau justru ada menyertai kami. Penyertaan-Mu cukup bagi kami. Kami pasti berkemenangan. Pasti kami ditolong Tuhan. Pasti kami diselamatkan Tuhan. Dan pasti kami diberkati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.